Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat malam, Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini berkaitan dengan sebuah keadaan yang sedang marak di kalangan-kalangan orang tertentu, yaitu tentang transseksual. Bukan transmigrasi ya, bukan. Transseksual itu artinya perubahan gender, mau merubah gender dari wanita ke laki-laki atau sebaliknya. Walaupun dari dua hal ini yang sangat populer di dunia adalah dari laki-laki menjadi wanita. Dan kita tahu beberapa orang selebriti yang ada di Indonesia sudah begitu. Kita tidak perlu menyebut nama kan? Sudah tahu ya? Loh kok nggak tahu? Saya kira sudah tahu ada yang demikian. Tapi negara yang kaya begini, kalau di Asia itu di Thailand rupanya. Dan memang saya sendiri, walaupun cuma nonton film, saya terkecoh. Tapi filmnya film dokumenter. Bukan film biasa, tapi film dokumenter tentang seorang stewardess dari perusahaan penerbangan Thai Inter. Jadi di film itu diperlihatkan bagaimana para pramugarinya melayani penumpang-penumpang. Dan bagaimana mereka juga berkumpul, berteman sebelum berangkat, sementara di pesawat dan setelah mendarat. Bicaranya, saya cuma pikir ya biasa saja, itu wanita semua. Ternyata salah satu dari wanita tersebut itu mantan laki-laki. Kalau dengar suara dan penampilannya, ya disitulah saya katakan tadi, saya betul-betul terkecoh. Karena saya tidak pikir sampai begitu jauh. Saya kira nanti mau diterangkan belakangan dengan kasus-kasus lain. Ternyata yang dimaksudkan adalah pramugari, salah satu dari pramugari tersebut. Nah, ini memang jadi masalah pelik. Dalam artian antara hak sebagai manusia dan masalah moral. Tapi sebelum pertanyaan saya ajukan kepada Anda, pertanyaan umum dulu saya akan tanyakan. Kalau ada seseorang yang lahir cacat, ya misalnya saja dia itu sumbing. Bolehkah orang yang sumbing itu dioperasi supaya sumbingnya hilang? Boleh atau tidak? Nah, kira-kira begitu aja pola pikirnya. Nah, kalau ada orang laki-laki yang dia berpendapat dia itu cacat karena sesungguhnya dia adalah wanita, boleh nggak dia dioperasi dari laki-laki menjadi wanita? Penampilannya wanita. Bisa atau tidak? Loh, kok diam? Ya, disinilah. Padahal logika umum jalan sama itu. Dia berhak. Nanti itu dijadikan masalah moral
kalau si laki-laki transseksual tersebut menjadi potongan wanita penampilannya atau kelihatan fisik luarnya dia wanita, mau kawin, baru jadi masalah moral. Tapi kalau dia cuma eksis sebagai dia manusia, ya wajar-wajar sajalah. Saya ingat ada satu artikel saya pernah baca, saya cuma lupa apa itu dari majalah Time atau Newsweek. Tapi ya kasus ini tahun 87-an, jadi itulah yang tidak jelas lagi di pikiran saya, Newsweek atau Time. Mengenai seorang pemuda Amerika yang transseksual juga. Dia dioperasi. Entah bagaimana saya juga berpikir-pikir. Karena waktu sebelum dia operasi di sekitar awal tahun 80-an, saya baca artikelnya. Tapi setelah sekitar tahun 86-87, ada artikel juga yang berkaitan dengan mahasiswa tersebut. Dan mahasiswa itu di tahun 87-an dia sudah seorang dokter. Dulu waktu dia masih muda dan berkehendak untuk dioperasi, memang dia dioperasi menjadi wanita. Namun keterangan beliau waktu di tahun 87-an itu, di situ dia mengatakan dia menyesal. Kenapa dia harus dioperasi? Dan kenapa dulu dia minta dioperasi? Itu terlalu emosional. Kenapa demikian? Seorang pria yang dioperasi menjadi penampilan wanita secara penampilan fisik luaran, itu memang bisa dilakukan. Tapi organ tubuhnya yang lain, khususnya kandungan maupun ovarium, dia tidak miliki. Nah, itulah sebabnya orang yang sudah jadi dokter ini katakan, bagaimanapun saya operasi, saya tetap laki-laki secara fisik. Saya tidak bisa berubah penampilannya saja. Tapi toh tetap saya laki-laki. Karena kalau saya berkeluarga, tidak mungkin akan hamil dan punya anak. Tidak mungkin. Itulah sebabnya dia itu sedih dan protes. Tapi ya protes pada dirinya sendiri karena yang minta operasi dulu dia. Sekarang sudah terjadi, dia ngomel. Nasi sudah jadi apa? Buburnya masih mahal, gua sikat buburnya. Nasi sudah gosong. Siapa yang mau makan? Nasi sudah jadi arang. Nah, masalahnya ini menarik memang kita bahas karena kasus di agama Buddha itu terjadi di zaman Sang Buddha, tapi bukan kepada Sang Buddha langsung. Itu pernah ada kasus. Di zaman Sang Buddha tersebut ada seorang bapak, ya masih muda bapak itu, sudah kawin punya anak 2. Bapak ini berasal dari keluarga menengah. Ya jelas dia punya istri, punya anak 2. Pada waktu itu dia dengan teman-temannya yang juga sama-sama sudah kawin sih semua, mereka bergeng untuk pergi mandi-mandi di Sungai Gangga.
Nah, untuk menjangkau Sungai Gangga, betul itu tidak jauh, tapi mereka berkereta. Kalau sekarang mungkin pakai mobil aja ya. Dulu sih belum ada mobil, jadi berkereta aja. Setiap kereta 2 orang. Jadi si bapak ini, dia berasal dari satu kota kecil namanya Soreya. Jadi bapak ini dalam cerita itu disebut-sebut Soreya saja. Padahal Soreya itu tempat asalnya. Jadi Soreya ini naik kereta dengan temannya berdua. Dan dengan rombongan mereka pergi ke arah Sungai Gangga. Tapi dalam perjalanan, rombongan ini bertemu dengan biku. Seorang biku yang arahat, namanya Biku Kacayana. Biku Kacayana itu ganteng sekali. Ya, kalau mau dibandingkan Sang Buddha dia kalah, tapi kalau bilang ganteng, ganteng sekali. Dan ketika itu dia pakai pakaian, ya jubahnya yang dia pakai agak ketat. Jadi penampilan bodinya kelihatan. Tidak tahu bagaimana si Soreya ini begitu lihat bodinya si Bante begitu, dia ngebayang. Waduh, andai kata bodi istriku seperti bodinya si Bante ini, asik banget. Pikirannya bengkok. Tapi menariknya, habis pikiran ini selesai dia pikirkan, otomatis dia berubah jadi wanita 100%, no discount. Jadi dia sebagai tadi laki-laki yang anak 2, habis berpikir itu dia langsung tahu dia itu sudah perempuan total. Nah, dia kan bingung. Kalau pergi mandi-mandi dengan teman-teman, ya betul lagi. Kalau mandi di tepi sungai sih tidak buka baju semua, tapi kan topless umumnya kalau laki-laki mandi. Nah, sedangkan kalau dia perempuan sekarang, ya pemandangan kan jadi lain dikit ya. Karena dia sudah tahu dia sudah wanita, sudah berubah. Jadi dengan tunduk malu dia bisik sama temannya untuk supaya jangan ketakuan bahwa dia sudah wanita. Sebentar, maksudnya dikira oleh temannya sebentar itu dia mungkin turun untuk buang air kecil. Nah, sudahlah. Soreya ini turun, dia lihat ke belakang, lihat temannya apa melihat dia atau tidak. Ternyata temannya tidak perhatikan dia. Nah, dengan kondisi agak tersembunyi begitu, malah dia melarikan diri. Tidak balik. Sebab nanti identitasnya ketahuan bahwa dia itu wanita. Nah, Soreya ini pergi. Ya, disebutkan di dalam Dhamma pada Atthakatha itu sampai ke Takasila. Takasila itu kalau dilacak itu daerah India Utara. Dan kalau kita lihat di peta, itu di dekat daerah Kabul, Afghanistan sekarang itu. Nah, dia ikut rombongan pedagang. Lalu ada anggota pedagang yang lihat, loh kok ada wanita cantik di belakang gerobak-gerobak mereka. Begitu mereka sampai di kota, wanita itu diperkenalkan dengan anak dari pedagang besar, si pemilik gerobak-gerobak itu. Si pemilik itu senang. Jadi akhirnya wanita ini kawin, punya 2 orang anak yang dia lahirkan sendiri. 2 anak laki-laki. Padahal waktu dia di kotanya dengan istrinya, dia juga punya anak 2 laki-laki.
Ini punya anak lagi laki-laki. Dan jelas dia melahirkan anak, berarti dia betul-betul wanita. Penampilan luarannya wanita, organ tubuhnya bagian dalam pun dia wanita. Sebab dia bisa hamil. Nah, ceritanya panjang. Satu waktu, setelah beberapa tahun kemudian, teman satu keretanya muncul di kota Takasila. Si ibu ini lihat, karena dia pas ada di lantai 2 dari rumahnya, dia lihat ke jalan, dia kenal. Oh, itu temannya dulu. Dia menyuruh pembantu pergi undang si bapak itu datang. Nah, karena bapak itu sudah jalan jauh, diajak begitu, mau juga singgah. Begitu dia singgah, dipersilakan duduk, lalu dilayani dengan baik oleh si ibu. Jadi bapak ini belak-belakan dia bertanya, "Ibu, saya tidak kenal. Tapi ibu kok baik sekali. Saya dilayani begini. Kenapa ibu baik sekali sama saya?" Nah, itu ibu sih menjawab, "Kamu bilang kamu tidak kenal saya, tapi kamu, saya tahu kamu siapa." Nah, ibu itu bilang, "Kamu kan ini dari kota ini, kamu begini-begini." Ya, memang betul. Nah, kalau betul, ada yang saya mau tanyakan. Bagaimana dengan keluarga dari teman kamu yang satu kereta dan turun waktu dia katakan sebentar dia mau pergi? Keluarga itu bagaimana? Ya, keluarganya baik-baik. Orang tua dari teman saya itu juga baik-baik. Tapi sudahlah Bu, jangan tanya orang itu, karena orang tuanya saja sudah bikin upacara kematian yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan itu hilang. Kita tidak tahu dia di mana. Jadi dia sudah dianggap mati. Nah, ibu itu yang menjawab, "Enggak, dia tidak mati." Loh, kenapa ibu tahu dia tidak mati? Karena orang itu adalah saya sendiri. Ibu jangan bercanda dong. Teman saya itu laki-laki, ibu ini kan perempuan. Ya iya, memang dulu saya laki-laki. Tapi belakangan saya jadi perempuan. Ini nggak masuk akal Bu. Ini ceritanya nggak bener. Tapi si ibu itu yang suruh tamunya sabar, lalu dengar dulu cerita saya. Lalu dia ceritakan semua detail. Dengan dia siapapun detail dia tahu. Dia cerita yang dulu itu. Mereka dulu berteman dan seterusnya. Baru di situ temannya sadar. Kalau begitu ibu ini ya temannya dia itu dulu. Nah, menjelang habis cerita, ibu itu tanya, "Nah, Bante Kacayana itu sekarang ada di mana?" Nah, temannya itu menjawab, "Dia sementara ini ada di dekat kota ini, cuma di luar kota. Kalau begitu kita menghadap beliau." Wah, tapi kalau sudah sore begini jalan tidak baik. Lalu temannya kasih usul begini saja. "Besok kamu siapkan makanan pagi. Nanti saya cari Bante tersebut. Undang Bante itu makan di rumah kamu ini." Nah, itu yang lebih baik. Ya, setuju. Jadi begitulah, esoknya Bante itu dicari, memang benar ditemukan. Bante itu diajak datang ke rumah si ibu. Nah, begitu sampai di rumah dipersilakan duduk. Lalu persembahan makanan, dana makanan diberikan kepada Bante. Namun sebelum Bante itu makan, temannya bicara kepada Bante, "Bante, kami sengaja
ajak Bante kemari, ngundang Bante karena ada keperluan berkaitan dengan teman saya ini ibu. Ada yang mau disampaikan oleh ibu. Ya, silakan. Nah, lalu ibu itu bercerita kenapa dia itu jadi ibu. Karena dulu punya pikiran yang bengkok. Walaupun cuma lihat body Bante, tapi membayangkan body itu dan pikirannya bengkok-bengkok. Jadi Bante, maafkan saya. Karena saya berpikir begitu terhadap diri Bante. Ya, Biku Kacayana nggak pusing apa-apa dengar begitu. Jadi begitu dia nyatakan minta maaf, Biku Kacayana langsung jawab, ya saya maafkan, nggak ada masalah. Begitu Biku Kacayana habis ngomong, dia maafkan, si ibu itu berubah menjadi laki-laki kembali. Suaminya yang ada di situ langsung lihat, loh, istri saya kok sudah jadi laki-laki. Langsung dia bilang, ya sudah. Dulu kamu melahirkan anak kita berdua, dan sekarang kita sudah punya anak 2 orang. Jadi sudahlah, kamu tinggal juga di rumah ini, biarlah kita sama laki-laki, tapi kita besarkan anak kita. Wah, si bapak ini, yang bapak baru, jawab, saya bingung. Di kota saya punya anak 2 dari istri saya. Dan saya bapak anak-anak itu. Di sini saya melahirkan 2 anak. Jadi gimana saya jadinya? Saya bingung. Nah, dia dikejar, ditanya oleh suaminya. Jadi gimana kamu? Ya sudahlah. Saya tidak urus anak di sini lagi. Saya tidak urus anak saya yang di sana. Ini anak 2. Dia peluk anaknya 2 itu. Lalu dia serahkan kepada papa mereka. Nah, kamu gimana? Ya sudah, saya jadi biku aja deh. Saya ikut Bante aja. Daripada saya pusing-pusing begini, saya puyeng. Ya sudah, saya jadi biku saja. Ya memang dalam cerita tersebut, si ibu yang menjadi bapak itu akhirnya ditabiskan menjadi biku oleh Biku Kacayana sendiri. Dan memang ceritanya memang hebat. Belakangan karena dia merenungkan tentang perubahan manusia dari muda menjadi tua, atau merenungkan tentang jara dalam bahasa Pali artinya kelapukan tubuh manusia yang bisa berubah-ubah seperti itu, akhirnya dia menjadi seorang arahat. Jadi nggak main-main juga dia jadi arahat. Kalau saya lumayan juga sudah berkarat. Nah, Biku Kacayana, si Soreya menjadi arahat, itulah. Jadi kembali kepada topik kita tentang transseksual dengan cerita dari Soreya ini, memang ada paralelnya di situ. Cuma bedanya, kalau transseksual yang terjadi sekarang berdasarkan operasi, itu cuma penampilan luaran saja yang berubah. Sedangkan organ tubuh dalam tidak berubah. Nah, kalau kasus Soreya, dia berubah total, luar dalam betul-betul wanita. Karena dibuktikan dengan dia kawin dan mempunyai anak. Nah, problematik kita di dalam masalah moral ini, kalau orang yang dioperasi tersebut menikah, mungkin kalau dilihat dari segi
pemuasan nafsu si oke-oke saja. Tapi secara moral itu salah karena yang berhubungan itu ya laki-laki dengan laki-laki lah. Sedangkan konsep suami istri di dalam agama Buddha adalah pria dan wanita. Jadi paham agama Buddha menolak pandangan orang itu bisa seperti suami istri walaupun mereka dua-dua perempuan atau dua-dua laki-laki. Di negara tertentu sudah diizinkan itu begitu. Ada orang yang homo kawin dengan wanita transseksual begini. Atau ada dua orang wanita lesbian menganggap diri suami istri. Dan secara hukum dianggap sah. Tapi dalam pandangan Buddhis belum bisa. Bukan belum bisa, memang tidak bisa. Nah pertanyaannya nanti, kenapa ada orang yang lahir dengan kondisi seksualnya yang tak beres tersebut? Apakah dia menjadi homo? Apa dia lesbian? Apalagi kalau orang itu lahir jadi hermaprodit. Tahu ya hermaprodit? Ya kok diam? Lagi meditasi. Hermaprodit adalah orang yang memiliki dua kelamin. Kelamin wanita ada, kelamin laki-laki juga ada. Nah, kondisi seperti ini di dalam pandangan agama Buddha itu jelek sekali itu kalau punya double begitu. Sebab orang ini secara psikologis saja sudah pecah, sudah punya kepribadian ganda. Untuk meditasi sulit. Pikirannya sulit terkonsentrasi. Oh, tadi saya juga belum jawab. Kenapa seseorang bisa lahir dengan kondisi seksual yang berantakan seperti itu? Gara-gara pada kehidupan yang lampau. Atau bisa juga pada kehidupan sekarang. Tapi tentu berapa tahun yang lalu. Dia melanggar sila ketiga. Sekali lagi melanggar sila ketiga. Nah dengan pelanggaran sila ketiga lah. Seseorang akan bisa terlahir kembali dengan kondisi seksual yang tidak normal. Atau jangankan terlahir kembali seperti cerita Soreya tadi, cuma berpikir aja bengkok, sudah jadi berantakan seperti itu. Nah sebab itulah kita dinasihatkan untuk melaksanakan sila dengan baik. Kenapa harus sila dengan baik, dilaksanakan dengan baik? Karena peranan sila itu di dalam kehidupan seseorang, itulah yang akan mempertahankan orang itu menjadi manusia yang normal. Normal dan lebih maju manakala dia banyak berbuat kebajikan. Tapi dasarnya sila. Jadi siapa saja di dunia ini, begitu lahir dengan kondisi fisik yang agak berubah, itu diakibatkan oleh pelanggaran sila. Kalau dia cacat yang lain, itu pasti dia dulu menyakiti makhluk lain. Kalau dia nanti hidupnya sakit-sakitan melulu, karena dia dulu menyakiti atau membunuh makhluk lain. Kalau dia lahir miskin, pasti dia dulu itu, kalau bukan pelik, tukang nyolong dulu. Ya apa boleh buat, kita sudah lupa, tapi efeknya sekarang. Nah, itulah sebabnya. Selalu ditekankan dimanapun kalau bicara dhamma, sila atau pancasila itu harus ditegakkan. Belum lama ini saya bertemu dengan seseorang yang mengatakan
Dia kalau bermeditasi atau dalam kondisi tertentu, dia suka melihat makhluk-makhluk lain yang sangat menderita. Dia bisa melihat pandangan itu. Dan ada makhluk lain yang baik yang mengatakan, kenapa orang itu menderita seperti itu? Karena dia melanggar sila ini. Atau dulu dia berbuat begini. No, sekarang jadi begitu. Dengan berbagai macam ragam yang kalau dia lihat kasihan. Makhluk-makhluk itu sangat menderita. Dan ada juga yang dibilang dia sangat menderita. Akan lama. Karena dia dulu sangat jahat. Dalam artian sangat lama. Bukan berarti cuma 10-20 tahun atau 100 tahun. Sampai ratusan ribuan tahun itu makhluk itu menderita begitu. Tidak ada yang bisa tolong gara-gara karmanya sendiri. Jadi orang itu bilang apa? Ternyata apa yang Sang Buddha ajarkan itu bukan bohong. Memang dia sudah lihat itu. Efek dari semua apa yang dilakukan manusia. Kalau itu negatif sangat menyedihkan. Kalau positif itu menyenangkan. Memang apa yang dikatakan Sang Buddha memang benar. Sayang. Tidak banyak orang yang bisa melihat itu dia katakan. Kalau banyak yang lihat mungkin banyak yang kapok kali. Tapi konyolnya banyak yang gak lihat jadi tenang-tenang saja. Sudah salah malah asik. Dilarang gak bisa. Termasuk misalnya menghormati orang tua. Wah itu penting banget. Tapi ada kalanya zaman sekarang menghormati orang tua atau orang yang patut dihormati saja sudah dicuekin, gak diperdulikan. Di jalan gak dihitung lagi. Kalau orang sudah tua biar aja kalau perlu mau ditabrak barangkali. Atau tidak mau ditolong. Padahal efeknya luar biasa. Sangat menyedihkan. Kalau orang itu punya kemampuan melihat apa yang terjadi nanti. Begitu juga kita selalu dinasihatkan. Bahwa pikiran harus dikendalikan. Karena tidak ada siapapun, bukan orang tua, bukan ayah atau ibu, maupun keluarga yang dapat mengendalikan pikiran kita. Selain diri kita sendiri. Orang lain cuma bisa memberikan masukan. Untuk kita pikirkan dan kita kerjakan. Keputusan di tangan kita. Melakukannya atau tidak. Ya mudah-mudahan aja. Kasus seperti cerita sore tadi. Tidak kedengaran ya. Tapi syukur ada kasus begitu. Jadi itu sebagai pelajaran bagi kita. Manusia-manusia yang normal. Bisa menjadi tidak normal. Kalau kita tidak waspada. Baiklah, saya kira cukup dulu itu yang saya dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang baru dibicarakan tadi maupun dhamma-dhamma yang lainnya, silakan saja kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan pada pembawa acaranya. Namo Buddhaya Romo. Dalam pandangan Buddhis, apakah santet atau teluh, apa yang menyebabkan orang bisa kena santet atau teluh? Bagaimana penjagaannya? Terima kasih. Bilang aja apa di agama Buddha mengenal yang dibilang black magic. Sama kan ya? Karena nanti kau bilang black magic lebih luas. Santet atau teluh. Kalau pelet bagaimana? Ya, itu permainan kebatinan. Permainan santet, teluh
dengan tujuan mau menyakiti atau membunuh orang lain, atau malah ada yang sebaliknya, pelet untuk supaya memiliki yang bersangkutan. Dan biasanya kalau yang pelet-peletan begini itu karena cinta yang tak berbalas ya. Daripada rayu-rayu susah, lebih baik dukun berbicara. Bahasanya begitu sekarang. Belum lagi yang lain. Sudah bosan kere, jadi ya lebih baik pergi ke pesugihan. Itu semua permainan kebatinan. Dan biasanya main ini menggunakan bantuan makhluk lain. Kerjasama dengan makhluk lain. Nah, ini perbuatan jelek. Sebab kalau santet telu itu kan mau menyakiti atau membunuh orang lain. Kalau pelet itu untuk memiliki orang lain. Kalau pesugihan kepingin jadi kaya karena serakannya itu. Bagi seorang Buddhis, jelas hal itu jangan dilakukan. Saya belum jawab pertanyaan, tapi saya potong dulu. Akibat perbuatan ini nanti, yang bersangkutan akan hidup menderita. Ya, model seperti tadi yang saya katakan, yang melanggar sila itu. Dia akan menderita, menjadi pengikut dari makhluk yang membantu dia, atau dia menggantikan kedudukan makhluk itu. Dan kapan mau jadi manusia, entah. Pasti membutuhkan masa yang sangat lama. Entah ratusan ribuan tahun jadi makhluk seperti itu. Di situ baru bisa jadi dia kapok-kapok tapi tak berdaya. Nasi betul-betul sudah gosong dan sudah jadi abu. Bukan lagi cuma gosong lagi. Sudah jadi abu. Terlalu berat. Jangan ada umat Buddha yang begitu. Walaupun sudah bosan kere, jangan lakukan pesugihan itu. Itu mirip aja nanti. Anda akan menderita. Buat apa cuma dalam kehidupan ini berapa tahun kelihatan happy-happy, tapi sesungguhnya itu cuma fata morgana karena nanti penderitaannya lebih parah jauh daripada itu. Nah, sebagai rumus tadi sudah disebutkan bahwa bisa saja si A tidak senang kepada si B. Jadi dia mau santet atau telu dia. Bikin dia menderita. Maka si A pergi kepada si dukun. Minta bantuan dukun. Supaya menyantet atau meneluh orang lain tersebut. Dukun biasanya bukan bermain sendiri. Dia itu punya teman joint venture, kalau rupanya punya perusahaan masing-masing punya saham kali. Yaitu makhluk lain dan biasanya itu asura. Dia minta kepada asura yang kerjasama dengan dia. You ada proyek. Si A tidak suka sama si B. Proyeknya apa? Bikin dia sakit perut terus-terusan. Atau kalau perlu, bikin mampus sekaligus. Ya sudah. Si asura ini, makhluk ini, melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang si B, si sasaran. Kalau karmanya buruk, dia kena. Sulit dia tangkis. Tapi kalau karmanya baik, bisa tertangkis. Nah, tapi karma baiknya itu apa? Antara lain yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita disantet atau tidak, adalah
antara lain, ada banyak, tapi antara lain rajin baca parita. Apa urusannya baca parita? Orang nyantet kok, kita disantet mau baca parita. Ya kalau sudah kesantet baru mau baca parita itu namanya, itu sudah luka baru mau dikasih obat. Tapi ini diharapkan sebelum dapat serangan penyakit lain, kita sudah punya pertahanan kuat. Loh, apa pertahanannya baca parita? Nah, disitulah rahasia permainan spiritual. Dibilang rahasia karena kita tidak mengerti. Padahal sebenarnya logikanya di situ sederhana. Kita tahu parita-parita termasuk yang dibilang Nyamcing itu begitu. Itu cing itu kan sutra maksudnya. Ajaran Sang Buddha. Nah, parita-parita juga ada yang berbentuk suta. Di zaman Sang Buddha yang memberikan khotbah-khotbah dhamma. Nah, parita-parita yang kita bacakan atau Nyamcing itu atau Liamkeng itu bisa sutra itu sendiri atau bagian-bagian dari sutra itu. Jadi zaman sekarang kita baca parita atau Nyamcing atau sutra tersebut, itu namanya kita mewakili Sang Buddha. Apalagi sebelum baca parita tersebut atau sutra-sutra tersebut, kita melakukan pengundangan para dewa, Aradhana Dewata. Nah, saya kira Aradhana Dewata sudah sering dibacakan. Ada yang sudah bisa ingat kata-kata yang di dalam Aradhana Dewata itu, antara lain bunyinya di awal. Ya, saya langsung ke bahasa Indonesia saja. Semoga semua dewa di alam semesta datang di sini. Di bawah bunyinya, sudah waktunya untuk mendengarkan dhamma dari para petapa. Ya, maksudnya ya dari Sang Buddha. Jadi dengan kata lain, kita mengundang para dewa itu untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha. Ketika kita baca parita atau Nyamcing tersebut, maka dengan kita sering melakukan itu, dewa-dewa yang ada di sekitar kita lebih lama lebih banyak. Karena mereka itu datang untuk mendengar dhamma Sang Buddha. Dengan begitu juga kita sebagai pembabar dhamma alias Dharma Duta atau juga dibilang acarya mereka atau guru, mereka akan lindungi atau jaga. Kita kemana-mana pun mereka akan ikuti. Jadi hebat kan? Kalau ada anak Buddha yang suka menyebarkan dhamma, memberikan khotbah, dia kemana-mana dilindungi oleh para dewa. Sampai dia pacaran pun di bawah pontoge, dewa-dewa pun lindungi dia. Lihat semua apa yang dia lakukan. Kacaulah dia kalau begitu. Tapi konsekuensi karena dia sebagai guru diikuti oleh para dewa. Nah, ketika dia lagi jalan, entah dia di mana, di rumah, dia dihantam oleh orang yang bermain black magic melalui dukun. Nah, dukun menyuruh asura atau makhluk lain untuk mengganggu kita. Tapi kalau kita kemanapun, kita bobo pun dijaga oleh para dewa. Nah ini, si asura tersebut gak berdaya. Dia lihat banyak bodyguard kita. Jadi tentu saja kita tertidur. Tapi murid-murid kita yang antara lain mereka itu dewa, tidak tidur. Jadi para dewa inilah yang tanya sama si asura. Mereka pakai bahasa dewa loh. Tanya, jadi si dewa tanya kepada asura, "Hey you, what do you want?" Gitulah bahasa dewanya. "We want to kill your boss." Oh sorry. Kalau mau ganggu bos,
lawan kita dulu. Tapi karena pasukannya banyak, larilah si Asura. Itu dengan kata lain memang karma kita kuat. Bagus juga. Dan karma itu bisa dipertahankan apabila sila kita baik. Tapi kalau sila kita bobrok, payah. Sebab tadi saya sudah katakan para dewa melindungi kita selama sila kita baik. Tapi kalau sila kita bobrok, antara lain melanggar sila ketiga, itu bocor namanya dia nanti. Karena dikatakan di komentar di dalam Dhammapada Atthakatha, apabila orang itu punya sila bobrok, apalagi melanggar sila ketiga, para dewa bisa membaui kebusukan orang itu dari jarak 10 km. Langsung tahu, aduh bos bengkok. Wah, kacau. Nah, nanti para dewa ini cuti dulu 1-2 hari. Pas waktu itulah dia diserang oleh black magic. Ya, tembus. Sebab itu, pertahanan paling indah adalah sila itu sendiri. Ditambah dengan banyak berbuat kebajikan lain, antara lain adalah baca parita itu. Sebab itu, bacalah parita atau niamcing itu kapan saja, di mana saja ketika Anda ada waktu. Jangan pakai alasan lagi. Aduh Romo, saya tidak tahu artinya. Bahasa Pali itu ngeri, nggak ngerti artinya. Jangankan bahasa Pali, Mandarin aja juga nggak ngerti kan? Tapi jangan khawatir, terjemahannya ada. Itu cuma karena malas, itu aja persoalannya. Buku parita juga ada, terjemahannya sudah ada di situ. Bilang aja malas. Nah kalau malas ya siap mati aja lah. Tapi cuma begitu. Orang malas kan begitu. Nah kalau Anda memang mau kuat luar dalam, meditasi. Jadi bukan cuma baca parita lagi, meditasi sampai mencapai tingkat-tingkat jana. Nah, itu artinya meditasi yang berhasil. Karena kalau seseorang bermeditasi sudah mencapai tingkat-tingkat jana, berarti dia punya kemampuan mencapai alam-alam Brahma. Sedangkan Asura kelas bawah, wah kalau Asura datang bermain, diperintah oleh dukun untuk ngerjain kita, kita cuma pelototin nanti si Asura. Kamu ngapain di sini? Begitu lihat kita pelotot, dia lari itu. Pulang dia ke bos. Wah berat bos. Itu yang mau diserang itu kuat banget. Tapi aku udah capek. Mana bayarannya? Wah karena mereka itu berhasil atau tidak minta bayaran. Tagih kepada yang punya gawe itu, dia yang suruh. Nah kamu gak berhasil minta dia. Nah sekarang apa yang jadi? Senjata makan tuan. Nah orang juga yang bermain black magic bisa kena sendiri dia kalau dia tidak siap. Sebab itu harus hati-hati. Dan sekali lagi, bagi umat Buddha, ya dari tadi saya sudah katakan, jangan main-main itu. Tidak ada gunanya yang begitu-begitu. Walaupun nafsu Anda bergejolak dengan hebat, kepingin pelet orang yang kita sukai. Karena jatuh cinta katanya. Jangan lakukan itu. Karena kenikmatannya sebentar, namun Anda akan celaka lama. Jadi jangan kerjakan itu. Ya, sudah. Saya sudah jawab pertanyaannya. Yang berikut. Ya cari orang pintar lagi lah. Karena ini sudah luka, sudah mesti berobat. Orang pintar tapi putih, bukan yang hitam lagi. Jangan ke dukun black magic. Orang yang kuat. Entah kalau ada bantai yang kuat atau Pak Basuki juga boleh kali. Ya saya nggak tahu. Saya kan cuma bilang. Tapi jangan-jangan Pak Basuki juga kena santet. Nah ini yang repot.
Oh, supaya disukai orang kita pakai Suzuki. Ya, iya. Jangan main-main itu juga. Ya, silakan ada pertanyaan bisa langsung saja. Baik, apabila tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, mohon Pak Wawor untuk memberikan kesimpulannya. Ya, kesimpulannya ya sudah jelas tadi. Pikiran jangan suka bengkok-bengkok, nanti tahu-tahu berubah seksnya. Ya kan itu maunya itu dari Dhammapada tersebut, itu kan cerita Dhammapada itu tadi. Dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Karena maju mundurnya kita sendiri yang menentukan. Rajinlah melaksanakan sila, perbiasakan meditasi untuk mengembangkan kebijaksanaan. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ini menambah wawasan berpikir Anda, agar Anda sekalian bisa maju di dalam Dhamma, dan kita hidup lebih bahagia daripada sekarang. Akhirnya selamat malam, Namo Buddhaya.